Kali ini saya akan membahas sebuah film Cina bergenre action drama yang berjudul Flashover yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan bencana yang diakibatkan kerusakan pipa dan mengakibatkan ledakan terus-menerus. Sekelompok anggota pemadam kebakaran mulai melakukan pekerjaan mulianya untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Bagaimanakah kisahnya dalam film ini? Jika kalian punya saran film untuk dibahas bisa tuliskan di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan. Berlatar di sebuah terowongan yang berada di wilayah Guancheng, Cina, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah truk pembawa bahan kimia yang mengalami kecelakaan akibat terjadinya gempa besar. Yang seperti inilah kejadiannya. Kisah akan berfokus pada regu pemadam kebakaran yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Zhao. Mereka mendapatkan perintah untuk segera mengevakuasi pengendara mobil yang mengalami kecelakaan di terowongan barusan. Setelah mendapat sedikit informasi dari kepolisian mengenai bahan kimia berbahaya yang dibawa oleh truk adalah cairan etanol yang sangat mudah untuk terbakar, Kapten Zhao langsung mengambil alih tindakan penyelamatan pada para korban sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah sopir truk dan keneknya berhasil dievakuasi, Kapten Zhao dan anak buahnya memfokuskan penyelamatan pada seorang ibu dan anak yang masih terjepit di dalam mobil. Namun di waktu yang sama, salah satu petugas pemadam kebakaran seketika merasakan panas seperti terbakar, sehingga Kapten Zhao dengan cepat memerintahkan anak buahnya mematikan lampu sorot yang kemudian, di sana kobaran api biru yang berasal dari tumpahan cairan etanol yang dibawa oleh truk tersebut rupanya telah menyebar dan mengepung mereka. Membuat proses evakuasi harus dilakukan secepat mungkin sebelum api membakar mobil tersebut. Melihat hal itu, para petugas yang ada di sana langsung menyodorkan tangga darurat untuk menyelamatkan para korban. Namun ketika giliran Kapten Zhao dan anak buahnya naik, kaki si kapten malah terpeleset yang hal itu hampir saja membunuhnya. Salah satu pemadam bernama Wen Bin tiba-tiba menerima panggilan telepon dari ayahnya yang memberitahu jika seminggu lagi ia akan berulang tahun. Semua orang yang mendengar hal itu tentu ikut bahagia menyanyikan lagu ulang tahun sekaligus berjanji akan datang ke pesta ulang tahunnya. Di tempat lain, lebih tepatnya sebuah pabrik kimia, para teknisi terlihat sibuk melakukan penyisiran karena takut terkena dampak dari gempa yang terjadi barusan. Namun setelah berkeliling, tidak ada kejanggalan sehingga mereka bisa bernapas lega, tanpa sadar jika ada salah satu pipa yang mengalami kebocoran. Keesokan paginya di markas pemadam kebakaran, semua petugas yang saat itu sedang beristirahat setelah berolahraga, dihampiri Kapten Zhao yang langsung memberikan menu latihan keras menggunakan SCBA, atau semacam alat bantu pernapasan yang harus dipakai oleh setiap anggota. Hal itu bertujuan untuk melatih pernapasan agar oksigen yang mereka bawa dapat digunakan seefisien mungkin dalam keadaan apapun. Saat latihan berlangsung, Kapten Zhao melihat SCBA yang dipakai oleh salah satu pemadam bernama Han Kai tidak terpasang dengan benar, membuat oksigen yang digunakannya mengalami kebocoran, sehingga hanya mampu bertahan selama latihan itu saja, yang hal tersebut membuat si kapten emosi dan memberikan hukuman atas kelalaiannya. Setelah semua latihan selesai, Kapten Zhao langsung menemui calon istrinya bernama Nyonya Zhang yang sedari tadi telah menunggu di ruangannya untuk makan siang bersama. Tepat ketika sedang makan, Nyonya Zhang tiba-tiba mengatakan ingin menunda pernikahan mereka dengan alasan takut dengan risiko pekerjaan si kapten yang kapan saja bisa merenggut nyawanya. Seperti yang terjadi pada teman baik si kapten yang juga sama-sama seorang pemadam kebakaran. 可是我真的每天都很害怕，我甚至觉得我应该去换一个工作，因为我连学校的上课铃我都听不了。这多少年了，决定一个结婚。你说万一你有点什么事儿，你让我一个人我出不了什么事儿，我保证我工作上我都不会出事儿。那鲁毅呢？他都牺牲了，我心里边很难过。你老提他干什么？ Dan scene kemudian berpindah ke 2 minggu yang lalu. Han Kai yang saat itu masih menjalani pendidikan pemadam kebakaran diam-diam menyukai salah satu guru pengajarnya yang bernama Yesin. Ia memilih untuk memendam perasaannya meski sangat mencintainya. Kepala teknisi yang sedang melakukan pemeriksaan ulang, tiba-tiba mendapat informasi jika telah terjadi kebakaran di gudang penyimpanan limbah pabrik kimia yang rupanya cukup dekat dengan tempat Nyonya Zhang mengajar. Hal itu membuat mereka segera bergegas untuk memadamkan api tersebut. Tapi apa yang terjadi? Akibat dari ledakan tersebut,
Salah satu kantor pemadam kebakaran yang berada paling dekat dengan lokasi terjadinya ledakan pun terkena dampak ledakannya, sehingga sebagian anggota yang selamat lantas dikerahkan untuk menyelamatkan warga yang membutuhkan pertolongan. Pihak pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan agar selalu siap tanggap dalam menangani masalah seperti ini. Tidak hanya itu, pihak pemerintah juga langsung memerintahkan Yesin selaku pakar kebakaran dan ahli teknik kimia yang berada dekat dengan TKP, termasuk semua unit penyelamat dan kesehatan setempat, untuk segera melakukan pertolongan kepada semua orang yang terkena dampak dari ledakan tersebut. Ledakan barusan juga berdampak pada sekolah tempat Nyonya Zhang mengajar. Beliau yang kebetulan berada di sana pun langsung menghubungi Kapten Zhao, meminta bantuan untuk menyelamatkan beberapa muridnya yang terjebak di dalam perpustakaan sekolah. Si kapten yang masih di perjalanan menuju ke pabrik tempat terjadi ledakan pun tidak bisa menolong karena jarak yang cukup jauh. Sehingga Nyonya Zhang memutuskan untuk menyelamatkan muridnya seorang diri meski dengan alat seadanya. Para guru dan siswa yang masih terjebak di dalam gedung sekolah pun berusaha mencari jalan keluar dengan naik ke lantai atas. Namun, jalan keluar yang mereka lalui terkunci. Bersamaan dengan itu, asap tebal mulai memenuhi ruangan. Sehingga setelah Nyonya Zhang dan yang lainnya berhasil keluar, mereka yang saat itu hanya bisa menangis dan menunggu pertolongan pun dikagetkan dengan banyaknya drone yang terbang di atas mereka. Drone itu merupakan milik petugas pemadam kebakaran yang datang untuk melihat situasi sekolah dan langsung menyelamatkan Nyonya Zhang dan yang lainnya. Selain pemadam kebakaran, juga sudah berjajar tim medis di lokasi kebakaran tersebut yang sengaja pemerintah kerahkan untuk merawat dan mengobati para korban yang terluka. Kembali kepada Kapten Zhao yang saat itu tidak bisa meneruskan perjalanannya karena tertutup reruntuhan bangunan, memutuskan untuk memarkir semua mobil pemadam dan mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dari tempat tersebut. Ketika mereka baru akan mengambil semua peralatannya, tiba-tiba ledakan susulan yang berasal dari arah pabrik membuat semua pemadam berjatuhan dan mengalami luka ringan. Sehingga Wenbin lantas memberikan pendapatnya jika mereka harus menunggu pasukan utama datang terlebih dahulu karena ledakan lain akan datang kapan saja. Si kapten yang mendengar hal itu langsung memarahi Wenbin karena tahu jika regu utama saat ini juga sedang sibuk melakukan penyelamatan. Sesampainya di lokasi kebakaran, Kapten Zhao beserta semua pasukannya langsung bertemu dengan pemimpin regu pemadam lain bernama Li yang sejak dari tadi sudah melakukan operasi penyelamatan walaupun dengan anggota seadanya. Salah satu pengelola pabrik yang berhasil diselamatkan oleh Li pun mengatakan jika ada ratusan pekerja yang masih terjebak di dalam pabrik. Namun untuk sampai di lokasi tersebut harus menggunakan jalan memutar karena jalan terdekat telah tertutup runtuhan. Dengan informasi yang didapatkannya, Kapten Zhao lantas mengambil alih tugas penyelamatan yang sebelumnya dilakukan oleh regu pemadam yang dipimpin oleh Li dan memerintahkannya untuk beralih fokus pada petugas pemadaman api. Di tengah perjalanannya mencari para korban, Hanki yang saat itu baru selesai melaporkan keadaan ke markas pusat pun dikagetkan dengan adanya darah yang menetes dari salah satu korban yang tergeletak di lantai atas bangunan. Han Kai yang melihat hal itu langsung berusaha naik ke atas bangunan dengan bantuan drone yang ia bawa. Tanpa membuang waktu lagi, Han Kai yang menyadari jika si korban masih bisa diselamatkan, segera menggendong dan membawanya turun dengan menggunakan tali. Namun naas, apa yang dilakukannya itu tidak berjalan dengan baik sehingga Han Kai yang baru saja terjatuh dari ketinggian berhasil menyelamatkan si korban dengan menggunakan badannya sendiri. Meskipun dengan keadaan badannya tidak baik-baik saja, Han Kai dengan jiwa patriotnya tetap memaksakan diri untuk membawa si korban sampai ke tangan medis. Di tempat lain, Kapten Zhao bersama beberapa pemadam lain yang sedang menuju ke dalam pabrik, sempat terhenti akibat adanya air asam berbahaya yang mengalami kebocoran. Itu merupakan jalan satu-satunya yang bisa mereka lalui untuk menuju ke sana. Setibanya di tempat yang diduga merupakan lokasi utama kebakaran, mereka mendengar suara orang meminta tolong yang rupanya berasal dari gedung sebelah. Kapten Zhao bersama anak buahnya harus melewati kobaran api yang sangat besar jika dia ingin sampai ke sana. Setelah Kapten Zhao dan anak buahnya berhasil mengumpulkan para korban, mereka yang akan membawanya ke tangan medis pun malah terhalangi oleh kebocoran bahan kimia yang berupa gas beracun. Gas yang sudah menyebar itu langsung menutupi jalan sehingga membuat Zhao dan anggotanya kehilangan arah. Han Kai yang kebetulan berada di sebuah gedung tak jauh dari lokasi Kapten Zhao pun langsung membantu si kapten dan anak buahnya yang saat itu sedang kehilangan arah dengan menggunakan drone miliknya.
Sesampainya di suatu lorong yang terhubung dengan lantai bawah gedung, Han Kai menyarankan mereka agar menggunakan lorong tersebut sebagai jalan keluar, di mana jalan atau jalur itu merupakan satu-satunya jalan aman yang bebas dari gas beracun. Si kapten yang tidak mempunyai pilihan lain pun langsung menginstruksikan anak buahnya untuk segera menuruni lorong tersebut dengan menggendong para korban yang mengalami luka berat. Namun ketika salah satu pemadam bernama Xiao turun, korban yang dibawanya tiba-tiba tak sadarkan diri dan melepaskan pegangannya. Melihat Xiao yang sangat kesakitan akibat kakinya terendam cairan asam tersebut membuat Kapten Zhao dan para pemadam lain segera membawanya pada tim medis agar segera diobati. Singkat cerita, Kapten Zhao dan anak buahnya telah berada di posko medis dan bertemu dengan Wenbin yang tiba-tiba menghampiri si kapten untuk menceritakan jika salah satu rekannya bernama Zitao mengalami kecelakaan ketika mengeluarkannya dari reruntuhan bangunan. Sementara itu, salah satu pemadam kembali setelah mengantarkan Xiao, mengatakan jika Xiao telah ditangani oleh tenaga medis. Namun berita buruknya, kedua kaki Xiao kemungkinan tidak bisa diselamatkan lagi. Mendengar hal tersebut membuat Kapten Zhao tidak banyak bicara dan langsung meminta anak buahnya untuk memeriksa kembali peralatannya yang akan dibawa. Namun dilihat dari raut wajahnya, si kapten sangat sedih karena satu persatu anak buahnya malah menjadi korban pada misi penyelamatan kali ini. Tidak lama setelah itu, Yesin yang baru sampai di TKP langsung masuk ke ruangan pusat komando, di mana ia langsung diberikan tugas untuk bergabung dengan tim peninjau yang akan masuk ke dalam pusat pabrik. Di sisi lain, Han Kai yang mendengar jika Yesin berada di tim peninjau pun langsung menawarkan diri untuk bergabung dengan tim, karena ia merupakan salah satu orang yang mengetahui medan di lokasi tersebut. Alasan sebenarnya kalian pasti tahulah ya. Dalam tinjauannya, Yesin melihat beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika kobaran api membakar tangki besar yang berada di pusat pabrik tidak segera dipadamkan, di mana ribuan tabung berisi bahan kimia berbahaya yang ada di dekatnya akan meledak dan bisa meratakan seluruh wilayah Guancheng. Mendengar penjelasan Yesin, membuat pemimpin komando pusat memerintahkan Kapten Zhao dan timnya segera ke area tersebut untuk memperkuat tanggul pembatas api agar ribuan tabung yang ada di dekat tangki tidak ikut terbakar, sekaligus mengulur waktu sebelum bantuan peralatan canggih yang dikirimkan damkar pusat tiba di lokasi. Di lokasi kebakaran, semua pemadam yang dipimpin oleh Kapten Zhao langsung bekerja sama untuk melaksanakan perintah dari si pimpinan. Tak lama kemudian, si kapten melihat tangki besar berisi gas yang ada di dekatnya mengalami kebocoran, sehingga kobaran api dengan cepat menyambar gas tersebut dan merambat ke setiap penjuru, membuat para pemadam terjebak di tengah-tengah kobaran api. Robot pemadam kebakaran yang baru saja tiba membuat api dapat dikendalikan dan berhasil dipadamkan saat itu juga. Di tempat lain, Yesin bersama regunya menemukan tangki lain yang telah terbakar akibat terjadinya kebocoran gas, sehingga mereka harus segera menutup semua katup pipa yang terhubung untuk menghentikan aliran gas demi melakukan pencegahan agar tangki tersebut tidak meledak. Untuk melakukan pencegahan itu, Yesin lantas meminta izin kepada pimpinan komando untuk menyalakan listrik dari generator cadangan agar menghidupkan kembali pusat kendali. Ketika sampai di sana, mereka harus bekerja sama untuk menyalakan generator tersebut karena posisinya sudah berada di bawah reruntuhan yang sangat sempit. Dan ya, usaha yang dilakukan In dan Haikai membuat ruang kendali bisa kembali berfungsi, sehingga semua kebocoran gas bisa teratasi dengan cepat. Kapten Zhao bersama anak buahnya langsung diperintahkan untuk segera mundur dan mengganti peralatan penyelamatan menjadi peralatan untuk memadamkan api. Pada saat situasi sudah dianggap membaik, tiba-tiba gempa susulan yang cukup besar kembali mengguncang wilayah Guancheng, sehingga membuat tangki yang berisi bahan kimia satu persatu meledak. Sehingga inilah yang terjadi. Api yang kembali membesar dan tak terkendali memaksa Kapten Zhao bersama anak buahnya berusaha memadamkannya terutama pada tangki hidrogen yang jika terus-menerus terbakar akan meledak dan meratakan seluruh wilayah Guancheng. Ledakan demi ledakan yang terjadi di sekitaran mereka membuat kobaran api semakin membesar dan tak terkendali, membuat Kapten Zhao beserta pemadam lainnya hampir saja tewas akibat kejadian tersebut. Beruntungnya, bala bantuan datang dan berhasil memadamkan api dengan cepat, sehingga Kapten Zhao dan semua anak buahnya berhasil selamat dari peristiwa tersebut kecuali satu anak buahnya, yaitu Wenbin, yang masih tertimpa runtuhan. Setibanya di posko medis, dokter yang saat itu menangani Wenbin telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Namun kehendak Tuhan berkata lain, di mana kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan takdirlah yang menentukannya. Di tempat lain, gempa yang baru saja terjadi membuat Han Kai dan Yesin tertimbun dan terjebak di bawah runtuhan bangunan. Selain tidak bisa keluar dari sana, alat komunikasi yang mereka bawa pun rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Ditambah tabung gas oksigen yang dipakai Yin rupanya telah habis, membuat Han Kai dengan senang hati memberikan gas oksigen miliknya demi menyelamatkan Yesin, orang yang sangat dia cintai. Di tengah kesedihan akibat meninggalnya Wenbin, Kapten Zhao dan para pemadam lainnya dikagetkan dengan adanya korban lain yang pada saat itu dibawa oleh regu peninjau. Merasa tidak enak hati,
Si kapten langsung menghampiri dan melihat korban yang di bawahnya itu yang ternyata. Ya, kesedihan mereka memuncak ketika mengetahui korban tersebut merupakan salah satu rekan mereka, yaitu Han Kai, yang meninggal akibat terlalu banyak menghirup gas beracun saat menjalankan tugas. Apalagi setelah mengetahui jika kematian Han Kai disebabkan demi menyelamatkan nyawa orang yang dia cintai. Sebuah upacara penghormatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran tim yang bertugas di lokasi kebakaran untuk para pahlawan yang gugur dalam misi, menandakan selesainya operasi penyelamatan yang telah mereka laksanakan sejak tadi. Tak lama kemudian, Kapten Zhao yang terlihat murung di dalam truk pemadam, tiba-tiba dihampiri oleh Nyonya Zhang. Di sana si kapten sempat mengiyakan keinginan calon istrinya mengenai penundaan pernikahan yang diungkapnya beberapa hari lalu. Namun setelah semua kejadian yang menimpanya, Nyonya Zhang mulai memahami seberapa pentingnya pekerjaan tersebut bagi si kapten dan akan selalu mendukung apapun pilihannya. Setelah semua kejadian besar tersebut, Yesin yang saat itu baru siuman di rumah sakit tempatnya dirawat, bertemu dengan salah satu pemadam yang memberikan sebuah flash disk berisi video dokumenter yang dibuat Han Kai sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Dalam video tersebut, Han Kai mengutarakan semua isi hati dan perasaannya yang selama ini ia pendam kepada Yesin, yang membuatnya langsung menangis saat itu juga. Setelah semua selesai, Kapten Zhao dan semua anak buahnya datang ke tempat keluarga Wen Bin untuk merayakan hari ulang tahun si ayah, seperti apa yang telah mereka janjikan kepada Wen Bin sebelumnya. Film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan. Pekerjaan dengan resiko yang sangat tinggi membuat mereka semua kehilangan orang-orang yang dicintai. Bagaimana menurutmu? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.